Halo guys, thank you ya udah klik video ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy, and let's rock and roll. Isu-isu jangan saya semangat mengayo Kudi tendang kelayo Melekete Kere Mati kalayo tak Eke kelayo Ome kare layo Halo, selamat malam. Welcome back to Tommy Eccentrics channel. Malam hari ini aku punya bintang tamu spesial untuk kali ini. Bintang tamunya ini seorang rocker wanita yang tiada bukan Tammy Zenny. Ya apa mas? Ini konten terbaruku mas. Jadi ini Tammy Zenny ini kakakku. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Kalau dari teman-teman masih kadang-kadang masih banyak yang tanya Mas Tom, Mas Tom yang di klip seduluran sampai mati itu siapa? Ya ini orangnya. Aku saiki wis Jilbaban, hijab. Kalau dulu kan waktu seduluran sampai mati itu 2016. isi Mbak Temi ini belum pakai hijab. Sekarang pakai style baru, pakai hijab. aurat. Ini Dikenal konten Rasul. ngopis, Mes. Ini aku kadang-kadang nyeluk Mes, kadang gak apa oleh. Panggilan sayang itu memes. Memes. Kalau biasanya panggilan lek ngarani? Memes itu biasa dipanggil kalau di mana, Mes? Pergaulan ini ya teman-teman komunitas Jakarta, ya? Komunitas. Sejak di Jakarta, soalnya kalau di Surabaya Temi, Temos, Nah, cemet, macam-macam lah. Kalau- Namanya ganti-ganti, Bunglon. Bunglon. Jadi aku kadang-kadang bingung kalau aku panggil Mes, tapi kalau di lingkungan seniman di musik itu lebih cenderung dikenal sebagai Tammy Zenny. Kalau dulu teman-teman bandnya itu manggilnya Temos. Biar siapa sing nyeluk ngono Mas? Tewo. Teo ya, ambek Mbak Bayek ya. Iya. Mimi, Oh, siapa? Bayek, Mbak Bayek itu lek nyeluk Mimi. Mimi. Oh, Mimi. Macam-macam. Kalau bunglon itu kan binatang. Kalau ini Ambek jenengku. peyek juga ya. Peyek. Peyek. Sing nyeluk peyek iki sapa? Peyek iku zamane SMA, kuru-kurune 38 kilo peyek. 8 kilo. Iya. Celono masih 25. Wis pokoknya kuru. Saiki rada berisi dong. Asik. Tapi lebih nyaman saiki apa mbiyen, Mas? Apa kurune? Koyoke saiki, lek biyen iku ngentut titik mayang. Mas, sebelum kita lanjut ke ngobrol berikutnya, di konten ngopis ini kita tos dulu Sik. biar lebih boys, lebih lebih nikmat ngobrolnya. Iya, siap. Selain nikmat, Nah, ini belum ngirit. Iya, ngirit. Ini belum ada endorse. Aku sajane iku malam hari ini harus bikin konten dengan kakakku ini. Soalnya besok ini beliau sudah balik. Lusa ya? Pagi, Lusa ini udah balik ke dini hari. Iya, udah balik ke Jakarta. Sedangkan sebetulnya aku pengen bikin konten itu di Bali, tapi ternyata kakakku Karena pandemi ini ya. pandemi yang harusnya aku ke Bali juga diajak sama Mbak Temi ini, ternyata Bali masih
apa Masih PSBB. PSBB apa Harus protokolnya ini banget ya, harus ketat ya. ketat ya. Jadi apa harus rapid test walaupun itu cuman pakai mobil. Biasanya kan pesawat sama kereta. Ternyata Menghindari rapid, terus tempat wisata pun masih banyak masih yang banyak yang tutup. tutup. Karena itu. Dadi nang kene ae. Oke, sembari ngobrol-ngobrol, mungkin aku ini baru pertama kali loh ini apa Mbak Pemaksaan ini. Sakjane males aku. Kesel. Nah, iya, soalnya kita tadi habis acara Mas ya, acara flash mob ya, flash mob acara Surabaya di Community Royal. di Royal Plaza. Kita tadi seru-seruan bareng, ada 9 vokalis, salah satunya ini Temi Zenit Di ini, sini. khusus mendatangkan dari Jakarta. Mas, untuk melanjutkan obrolan ini aku pengen ngerti mungkin teman-teman yang lain dari kan ini penontonku ini banyak Mas, dari anak-anak boomers iya, dari anak-anak Jackovers iya, dari anak-anak OI, slankers, mungkin fansnya eksentrik, arek Surabayaan, wake wis. Jadi yang nonton ini rata-rata ya teman-teman itu. Mungkin belum banyak yang tahu seorang Temi Zenit. Temi Zenit ini bermula awal mulanya berkarir nyemplung itu tahun berapa? Mungkin dari SMP atau mungkin SD atau apa? Dari mana? Kalau nyemplung icik-icik, masih icik-icik itu TK. Oh, icik-icik. Icik-icik itu ya piki-piki icik-icik. Kalau orang Jawa itu jenti ese gitu. Berarti mulai suka musik itu kapan Mas? SD, SMP, SMA? TK. TK. TK TK mulai suka musik ya. suka musik. Terus? Waktu itu masih kayak gending Jawa kayak gitu, dolanan, lagu-lagu dolanan gitu kan. Dari bapak gitu ya, dia ngajarin lagu-lagu Jawa. Lagu Jawa. Terus karena seneng akhirnya SD itu wis mulai berani tampil, malah itu ngajak lomba-lomba biasa ya, lomba-lomba biasa 17-an ya, berarti antar kampung ya. terus acara-acara kantor bapak gitu kantor kan, bapak. bapak almarhum gitu. Itu wis mulai diajak nyanyi, suruh ngisi. Terus nggak cuman nyanyi Tom, aku nari juga, Nari Jawa juga. Iku SD ya? SD. Nah, melanjut SMP? SMP baru mulai aku ke panggung besar, maksudnya SMP panggung besar? panggung besar. Wah. Tapi masih malu. Nah, cara mengatasi malu, aku pakai kacamata. Itu siapa tahu mungkin teman-teman yang baru nyemplung Menginspirasi. mungkin bisa Buat- triknya apa Temi Zenit ini bisa dipakai. Kalau malu berarti pakai kacamata hitam. Iya. Waktu itu kalau menurut adik aku ini urat malunya belum putus lah. Wah, Ya. saiki pedot. Acur. Duduk dhek sing isin tapi sing nontok sing isin. Kenapa kok urat malu saya putus? Itu kalau di panggung aja. Kalau di sini saya sadar betul saya malu. Males saja nih. Males apa ya? Bukan nggak mau ya, tapi nggak tahu. Segen aja. Nah, itu SMP ya. SMA SM berarti mulai profesional itu di umur berapa, Mas? lepas SMA karena mungkin Setelah lepas SMA baru mulai profesional. iya, Baru ngeband dibayar itu setelah lepas SMA atau sebelum SMA pas SMA sudah dapat bayaran dari dapat nyanyi? bayaran dari nyanyi. Kapan nih SMA? SMA SMA udah dapat bayaran dari dapat nyanyi. 6.000. Serius? Serius. 6.000. Tahun piro berarti lo? Itu
89. Hmm. 88, Itu belum Zenit ya, SMA ya? belum. Iku Zenit itu lepas dari SMA. Aku waktu itu pakai namanya Eclipse kalau nggak salah, Eclipse. Dan itu bukan cewek semua, berarti masih nyampur. band pertama kali ku SMA ya? SMA. Band pertama kali JL enggak Mas? Band pertama kali ku apa? Waduh, termasuk Mas Haris tuh. Oh, ambek Mas Haris. Iya. Mas Haris itu kakakku yang nomor 3. Tiga. Kakak persis dari Mbak Temi apa? Yang Pak Naum. apa tahu. Oh, pertama ambek Mas Haris ya? Ya, Mas Haris. Sebelum Zenit. Dipaksa malah Sebelum Zenit. sebelum saya. Oh, no. Itu aku acara-acara apa ya, kayak apa sih Tom, kayak politik apa, kampanye. Oh, kampanye. Aku pokoknya panggung besar gitu. SMA gitu ya? Dibayar. Festival bukan? Festival, aku sembarang festival aku ikut. Soalnya selain apa ya, ngasah juga apa ya, Jam pengalaman ya. Karena di panggung sama off air sama on air itu beda. Apalagi yang kayak kafe itu beda banget. Berarti Zenit itu, nah ini apa namanya? Kalau banyak teman-teman dari kalangan musisi atau mungkin teman-teman di generasiku ya, apa itu kakakku ini lebih dikenal sebagai Temi Zenit. Nah, Zenit itu mulai ada itu tahun berapa dan yang kasih nama siapa? Waktu itu temen. Itu lepas SMA ya Zenit ya? Iya, aku kenal Venus waktu itu pertama kali. Karena Venus itu? Venus itu band cewek, Anda, Oh, band. Theo ya. Venus. Terus Venus pecah, aku kenal mereka, terus diajak nyanyi, ayo. Ya cuman apa ya? Jeleng nggak Venus itu siapa ya? Venus itu Theo, Andayani. Oh, wes Tewo ya, wes ono Tewo ya. Tewo. Oh, Tewo vokalis. awakmu. Didin itu kakaknya si itu. Yoyo drama. Yoyo Padi. Oh. Yes. Oh iya Mas Yoyo adikmu ya Jen. Adik banget. Waktu itu aku SMA, dia masih SD. Yoyo itu. SD kelas piro. Si umbelen Yoyo iku. Isik males sekolah wis, pokoknya kita latihan Yoyo gak mau sekolah. Yoyo. Kalau ingat gitu ya. Itu Andayani itu drummernya, kalau Yoyo itu kakaknya Didin. Nah, terus mulai Zenit apa lahir itu tahun piro? Eling gak Jen? Tahun 89 sebenarnya. 89. Sebelum lulus aku SMA. Udah kumpul. Cuman untuk Zenit itu lahir di Surabaya. Apa setelah? Oh, Surabaya. Iya, latihan kumpul-kumpul jerang-jerang gitu kan. Formasi awal sopo ae Zenit. Tewo, Adek. Tewo itu Sari ya, teman Tewo. almarhum Zenitnya. Gitaris. Tewo, Sari, Tewo, Adek, Dokek itu Dita. Mbak Dita. Iya, Adek. Formasinya 4. Udah, itu cukup waktu itu. Karena sampai awakmu 5. Ya, 5. Tewo, Adek, Dokek, aku dong. Oh, 4. 4. Berarti awal itu tahun 89 ya? 89. 89 itu masih membentuk Zenit di Surabaya. Iya. Zenit itu sebenarnya titik puncak ya. Casper itu ini. Nah, Casper aku pernah dengar itu Casper. Iya, waktu itu film Casper itu
zaman Soalnya aku pernah lihat logonya Zenith itu ono Casper. Casper. Ya? Heeh. Karena Casper itu hantu yang baik hati gitu ya. Tapi itu tadi brand ya, tadi logo. Logo Oh, Zenith. logonya Zenith. Iya, Kalau aku itu tahu ya. yang pengen Theo, karena kita juga seneng, semuanya seneng. Ya Nah. boleh Casper, ya wis Casper. Yang kasih nama Zenith itu siapa? Eleng nggak? Ya aku nggak Apa terlalu, kesepakatan bersama atau sopo misal? ya misalkan Theo itu waktu itu apa ya, apalah. Nah kalau aku karena kan suka ini ya, dari nama Zen itu ya. Zen itu di bahasa Arab itu bagus, baik, cantik, apalah semuanya. Itu. Nah, terus kita ini lagi nemu lagi, oh Zenith, oh titik puncak. Oh siapa lagi? Oh, Zenith itu titik puncak. Oh, bahasa geografisnya Apik loh ya. tuh. Maksudnya Geografisnya tuh. secara apa lek ngarani? Yes, aku mbek Tewo iku waktu itu. Oh, berarti Zenith itu awal ya, kasih namanya Iya. Tewo ambek awakmu. Oh. Tapi kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Termasuk logo iku mau. Nah, setelah hijrah ke Jakarta, iku kabeh Mas ya. Hijrah ke Jakarta itu tahun berapa? Apa lek ngarani Zenith itu? Ke Jakarta sebenarnya yang berangkat cuma 3 sih. Waktu itu, karena waktu itu adek itu masih barusan melahirkan ya. Kita masih nom-noman, maksudnya belum mikir rumah tangga ke sana sini, masih biak-biakan lah. Akhirnya kita berangkat itu berempat. Itu waktu itu sudah ada keyboardnya yang ganti-ganti. Ada Ari, macam-macam kalau saya lupa. Mbak Bayek belum ya? Bayek belum. Belum masuk ya? Belum. Mbak Bayek ketemu setelah di Jakarta. Enggak, sebelum berangkat ke Jakarta kita udah main sama sama Bayek. Oh. Bunda Nana Bayek. Bunda Nana Bayek. Kalau mau Facebooknya itu. Nah, perjalanan Zenith ini kan aku sebagai adiknya tuh ngikutin gitu kakak-kakakku ini dari Zenith, terus Rampak Naung juga. Zenith itu berarti lah dipikir-pikir berapa tahun Mas ya? Apa perjalanan karirnya? Dari tahun piro sih? Jerengnya itu 90 ya kalau ke Jakarta, tapi kalau hitungan kita main itu main ecek-ecek ya, kampus tuh kampus gitu ya, Unitomo, ITS, pokoknya kampus-kampus Surabaya. Terus kita pernah tur se-Jawa Barat, ikut Sampurna kalau nggak salah. Sponsori Sampurna. Terus wah banyak lah pokoknya, aku nggak inget kalau Pekoro jam terbang ya, terus ngelontok lah ya, dipujuki wong. Malang melintang. Pokoknya ruwet, weng rono. Berarti Zenith itu tercetus 89 Mas ya? 89. 88. Sampai sekarang ternyata tinggal satu-satunya ya. Menurutku ini satu-satunya karena teman-teman kan masih banyak yang mencar ya Mas ya? Iya. Banyak yang mencar, jadi Mbak Temi ini ya masih yang pakai nama Zenith. Karena awal mulanya juga memang Mbak Temi sama Tewo ya. Iya, ngeman lah istilahnya. Kalau orang Jawa tuh ngeman kalau hilang, karena jarang sekali. Iya, dan itu menurutku sih sudah punya nama besar sih, maksudnya. Dari lingkungan teman-teman musisi pun aku sering dengar Zenith itu yes memang kawak lah, punya pemain lama gitu. Dari teman-teman musisi banyak yang tahu sudah kalau ngomong Zenith gitu. Makanya kan Mbak Temi ini masih mempertahankan dengan dengan nama bandnya tetap dibawa kemana-mana, karena salah satu menurutku sih ya, kalau menurutku salah satu foundernya juga Mbak Temi, makanya Zenith ini masih terus dipertahankan dan dibawa kemana-mana. Iya. Yes, eman lah ya kalau. Tapi dari menurutmu kan
tadi apa artinya apa mau? Titik puncak. Titik puncak. Siapa tahu, ya kan? Amin. Titik puncaknya, ya kan kita kan nggak tahu rencananya apa Allah gitu. Yes, Apa, begitu. Mas, suka dukanya apa namanya selama perjalanan nyanyi itu cerita Mas apa mungkin buat teman-teman di sini kan siapa tahu menginspirasi mungkin apa namanya apa sih untuk mempertahankan semangat eksistensi gitu. Ya jangan pernah-pernahnya kita terbuai sama misalkan biasanya nih ya merasa jobnya kosong atau apa gitu, wes nggak ngapa-ngapain padahal darah kita darah seni gitu kan. Jadi kita secara nggak langsung atau nggak sengaja atau tidak bermaksud kita membunuh karya, membunuh semangat atau membunuh apa ya impian gitu kan, hanya gara-gara ya itu tadi tuntutan hidup mungkin ya. Gitu. Tapi kadang-kadang ya susah juga ya untuk mencikapi itu ya. Iya. Karena di lain sisi kita harus bermusik, tapi di lain sisi logika juga harus jalan. Betul. Ya. Tapi ya banyak cara sebenarnya menuju Roma itu. Karena menurut aku musik itu kalau udah ngomong darah seni gitu kan, kita punya darah seni dari orang tua atau diri kita sendiri merasa bahwa musik itu bagian dari diri kita, hidup kita ya. Buat apa kita bunuh pelan-pelan? Oh nggak mau aku ini gitu misalkan gitu ya. Terus aku cukup jadi ibu rumah tangga aja, aku cukup ini itu. Teman-teman aku masih eksis itu, masih nyanyi, masih apa. Ya nggak apa-apa, tetap jadi ibu rumah tangga juga tetap jadi Temi Zenit ini. Temi Zenit. Bahkan ini dengar-dengarnya ini asik. Si Doi ini mau keluarin single. Asik. Ini baru ini loh di konten eksklusif ini. Asik. Eksklusif. Iki paksawan lo yo. Ini bocoran beneran. Ini Doi ini mau keluarin single terbaru. Ditunggu aja pokoknya. Sakjanya ini saya nggak mau ini dipaksa untuk ngomong. Ya paling enggak kan apa namanya biarkan teman-teman teman-teman yang apa yang lain itu banyak yang nanyain apa Mas Tom kenalin dong sama siapa kakaknya, banyak yang belum tahu kalau ini kakakku. Makanya kan di vlog ini kalian akhirnya tahu bahwa ini loh apa yang nyanyi seduluran sampai mata itu ya ini ceweknya gitu. Isin aku saja. Mas ya apa pokoknya takoknya janane ya ngancam sih apa selama perjalanan karir itu Mas pernah bantuin siapa aja Mas di dunia musik? Mungkin apa dulu temen ibarat kata kasarannya ya Mas ya, mungkin teman Bambung sekarang mungkin sudah besar. Mungkin ini soalnya yang aku tahu sletingnya apa Mbak Temi ini dari Piu, dari Roy Bumerang, dari apa Dewa itu ini teman-temannya gila-gila udah mungkin sletingnya dia gitu. Cuman mungkin Zenit ini ya begitulah ya. Makanya aku sebagai adik itu support terus gitu. Aku nggak mau wes pokoknya gimana pun harus tetap apa namanya lanjut gitu. Karena aku sayang banget perjalanan karirnya tuh panjang banget dan aku pengen mbakku ini tetap eksis terus. Apa siapa ya Mas kira-kira yang kamu pernah bantuin siapa? Karena yang aku dengar kan dulu pernah jadi backing vokalnya Dewa juga pada saat itu Mas ya. Ahmad Ben. Oh Ahmad Ben bukan Dewa ya. Oh Ahmad Ben. Loh kalau masalah jam terbang ini banyak banget apa Temi Zenit ini. Apa ya? Masa-masa yang indah. Masa-masa indah tapi sepet ya. Tapi apa ya?
sebenarnya Tom, aku kira tuh keberatan kalau cerita yang nggak enak itu, Apa karena itu? ya nggak lah menyangkut nama ya, Oh, nggak enak aja. Ya oh, lek gak enak ya gak enak, kayak no kucing tuh maksudku. oh, iya. Tapi kalau teman hanya untuk apa ya, mengingat apa ya, kita rezeki memang Allah yang punya kan. Nasib juga semuanya, cuman takdir kan kita bisa mengubah dengan cara berdoa. Yes, itu aja. Kalau misalkan saya kalau Maya inget aku ya, Oh, sempet ambek alhamdulillah siapa? ya ngobrol lah, temen Bunda Maya. Bunda Maya. Sak ben, tahu sak ben Mas? Atau ya apa? Pernah bantu? Foto-foto pengen kali. Oh. Dan Oh, ngono. Di ya, Ahmad sibuk. Ben itu. Ya. Terus temen mak bakso Mel, ya Mbak Mel. Mel. Oh. Kalau Mbak Mel kan masih sering ketemu sekarang. Yes, Di pokoknya Indonesia kita. mereka itu kalau Mel tuh seumuran sama aku. Terus Oh, Nini Mbak Mel Karlina, seumuran ya? iya. Dudu Sakaria dulu, macam-macam banyak sih sebenarnya. Cuman zaman sakmono itu saya itu penyanyi yang menurut aku kurang agresif ya, karena apa ya, secara nggak langsung saya jadi kayak apa ya, oh ngono ta artis iku ngono, oh ngono ta kalau mau jadi apa ya, star gitu ya, harus raih gede, harus nyelok apa, seronong, apa ya, Nyerundul. nyerundul ya. Oh, lek ngomong Mbak Memes ngene iki bosone. Akeh. Gitulah ya, Harus apa nggak boleh malu lah ya. nggak boleh malu. Tatak. Iya, wes gak muka tembok rebung bareng. Beton gak anu maneh. Iya, Gak harus lagi gedek maneh beton iya. ya. Tapi karena saya ajarannya unggah-ungguh atau apa dari Bapak almarhum ya, ya wis kayak gini nih. Makanya kalau memang kalian ya, menurut saya kalau kalian memang kalian punya semangat, punya ini, nggak usah malu-malu, jangan malu-maluin, tapi tetap semangat, tetap terus tahan banting lah. Karena kadang-kadang kita dibohongin orang atau apa ya, jangan terus langsung kita sakit hati, putus asa. Boleh lah kita Aku sempet kan sakit hati. Sempet apa lek ngarani sempat ngalamin itu gitu. Aku pernah down sampai akhirnya apa hijrah ke Jakarta, down pengen pulang. Akhirnya doi ini ngenalin aku, nyuruh suaminya Kak Pugeng itu ngenalin ke siapa namanya? Mas Ari Lasso. Ini ternyata ya sahabatnya sahabatnya Memes juga. sahabat anu Wah, ya. ternyata sahabatnya rockstar kabeh. Ari Lasso, Piyu, Roy. Ya, jujur Ari Lasso juga sempet down kan saat Iya. dia apa punya masa lalu yang nggak perlu diulang. Itu semuanya ngalami itu. Tapi ya situ proses ya. Proses harus tetap dilalui dengan sabar, tetap usaha. Itu masih enak ini sudah ada apa YouTube, media sosial wah, luar biyen zamanmu gak ono ya, Mas? gak ono wis kaset cedak-cedek ya, apa kaset apa sih, pita hitam, pita. kaset pita itu loh, wah sampai bulat-bulat pakai pensil ngono kan, diputer-puter, aduh sakno erek ya Allah. Ngenes lah pokoknya. Wis kalian yang generasi milenial ya, milenial itu bersyukur, benar bersyukur, harus bersyukur deh. Apa ya, lebih mudah, gak pakai apa ya, harus bersyarat misal nih ya, yes ya apa ya, kalau ngomong no elek kan ndak enak ya, lagian juga dosa.
Tapi Kalau- intinya itulah lebih enak kalian lah jalan masa milenial itu ya. Ya sih lah pokoknya. Nah, Mas, Hmm. mungkin teman-teman pengen tahu Hmm. kira-kira selerane seorang Temi Zenit nanti di karya berikutnya. Ini kan nanti kan ini udah ada disiapin singlenya apa yang bakalan keluar nanti insya Allah tahun depan ya Mas ya. Insya Allah tahun Insya Allah depan tahun setelah depan. pandemi ini. Dan yang garap, wah, bukan main Wes ini iku orangnya. rahasia iku. Wes, Iku top markotop. top markotop sing garap iki. Dan orangnya juga Humble ya. humble, wah humble, Humble tapi ilmunya wes. luar biasa. Wis. Pokoknya Delok surprise aja lah pokoknya. nanti, surprise. Nah, kira-kira next apa nanti untuk album pertama dan album berikutnya, kira-kira influence-mu, musikmu itu lebih kemana sih Mas pinginnya? Apa rocknya kemana? Mungkin Aku ini senengnya itu apa ya? tak Cranberries kondeng. kah atau mungkin apa kah? Aku nggak harus matok satu Band. ya satu band atau satu genre atau apa. Tapi kalau menurut aku itu misalkan ada kecuali ngegru wis gak zamani aku sudah nggak bisa untuk ngikutin lah, nggak bisa. Tapi aku nggak nutup Tapi kemungkinan. selera soundnya kemana Mas? Selera soundnya lebih ke kira-kira kemana? Ya kerok lah. Sound apa distorsi seperti kotak kah atau mungkin Oh iya. rock and roll apa seperti Led Zeppelin kah atau kemana? Lah ya Sing- iku bingung aku. Oh ngono. Kadang-kadang kotak bagus, country bagus, wis iku wis ngefans juga. Wes anu lah ya mengalir aja lah ya Iya, mengalir. wis tak komben aja. Komben. Di saat aku pengen seperti ini, termasuk kakak aku Rampak Naung itu udah saya ngefans juga, lagu-lagunya bagus-bagus. Semoga dengan lihat ini Mas Samsul juga mungkin suatu saat melihat kan kadang-kadang Mas Samsul kadang-kadang nonton juga. Aku tuh vlog-vlog. pengen ya, misalkan ini aku bawain adat Batak. Nah di situ aku masukin unsur musik Bataknya gitu, terus ke rock gitu. Nanti ke Sunda aku masukin Sunda. Jadi mengindonesia sekali, Indonesia Raya itu aku masukin itu seni-seni itu supaya apa ya? Supaya kita nggak lupa sama Lupa. budaya Indonesia. betul itu betul. Mengangkat lagi budaya Indonesia kan sajane kaya banget Mas ya. Banget wes, luar biasa itu. Cuman kita apa lah ngarani, kita angkat lagi supaya dunia tuh biar tahu gitu bahwa Betul. Indonesia tuh kaya banget memang. Betul. Bukan hanya alamnya tapi musiknya pun, Betul. bahasa budayanya pun Betul. luar biasa. Betul. Mana ya? Kita harus nggak usah menunggu orang lain atau menilai orang lain, tapi diri kita tunjukkan dulu. Di diri kita, mulai dari diri kita. Kita maunya apa? Kalau memang kita bangga sebagai warga negara Indonesia, kita angkat ya yang gampang-gampang dulu lah, yang kita seneng dulu. Nggak usah yang susah-susah, yang nggak perlu kita harus ya telaten aja, yang kita sukai dulu, yang kita kerjakan. Nggak usah nunggu orang, nggak usah lihat orang atau apa, diri kita aja dulu. Nah ini Temi Zenit ini salah satu buat aku salah satu guruku juga. Jadi di dalam bermusik ini banyak guru yang yang masuk dalam perjalanan karirku, sejarahku. Salah satunya Temi Zenit ini kalau aku lihat dia gaya panggung, dia pedot ya. Bukan ya itu mau ya, tapi nggak semua musisi loh Mas, nggak semua musisi itu mungkin itu gift lah menurutku, gift, karena nggak semua musisi pedot. Lah harus pedot, jadi lo bener temenan iki. Masa? Jadi
aku pun di tahap itu pun nggak pure langsung bisa, nggak. Aku belajar dari melihat siapapun itu, dan salah satunya kakakku ini apa menang-menang, maksudnya dia perform, aku itu liatin gitu. Oh, coba ya aku bisa, mungkin apa yang menjadi kelebihannya dia aku bisa pakai gitu. Karena waktu itu kelemahanku juga, kalau dia sering ngatain aku kan, wah adikku ini kurang nakal gitu kan. Tapi aku ngerti maksudnya dia itu apa aku kurang lepas, mungkin lah jare Mas Samsul iku apa, ojo kuatir elek Tom, gantengmu apa gak usah diganteng-ganteng no jangkrik apa wes, yang penting lepas. Nah aku lihat dari Temi Zenit itu apa poinnya itu, dan nggak semua apa vokalis itu bisa melakukan itu, enggak, itu proses gitu. Nah salah satunya yang Ojo wedi elek ya. coba dia lah. Nah untuk aksi panggung itu kan nggak gampang. Ya menurut aku panggung itu bener-bener panggung sandiwara. Nah ya apa sih Mas, untuk mungkin ini poin-poin buat teman-teman vokalis yang mungkin bisa belajar sama senior ya, sama salah satunya sama Temi Zenit ini. Kira-kira untuk menghilangkan apa lek ngarane, menghilangkan nervous, untuk biar lebih lepas itu ya apa sih? Sebenarnya Loh, aku tahu krungu Mas. apa? Mas Fadli ya, itu pernah ngomong di TV. Loh, seorang Mas Fadli pun pernah ngerasain nervous. Lek aku nonton deh gak tahu nervous. Kenting. Ya iku mau pedot. Yes. Tapi menurutku itu kelebihan. Ya Allah ya Rob. Itu gift. Karena nggak semua orang gendeng. Gendeng kok give. Lo nggak gendeng ning panggung maksudnya. Iya, Mas, iya, gendeng iya. ning panggung. Lo iku ilmu lo itu. Beneran, aku Saya nggak. sih nggak ngerasa gendeng ya. Aduh ya Allah. Tapi sing nonton sing izin. Aku kaget. Ya apa Mas, trikmu ya apa untuk apa tuh? Kon tahu gak sih ngerasakno nervous? Ya tahu lah Tom. Oh, tahu ya? Tahu, Tak tapi pikir pedot iku wis gak tahu. gak kesuwen. Hmm. Karena nervous Ya menurut buat di saat aku. kon semisal nervous, apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan itu? Apa ya? Mangan. Ngeplay. Apa ya? Wis hilang perasaan apa ya? Nervous. Si. Tak baleni mana? Iya, makanya kenapa aku bilang itu gift. Ya, itu mungkin bisa dipelajari, tapi buat orang yang memang sudah punya gift itu, yang ngerasa ya aku nggak. Justru aku malu ini kayak gini nih. Iku sadar betul aku. Kalau di panggung sakarepmu. Oh malah justru lek wawancara itu malah. Iya. Oh Iya, ya. aku paling gak seneng. Oh, Makanya saya keberatan ini. Bolak-balik, ayo mbak. Aduh, males aku. Males pura-pura. pura-pura apa? Pura-pura alim. Pura-pura menang. Iya, tapi memang apa ya? Enggak pura-pura menang. Apa serius sih lo? Enggak seneng aku. Apa formil. Formil, ya. Aku seneng ngepono. Apa Tapi sebenarnya kalau justru aku lebih malu kalau setelah ke panggung, setelah nyanyi, terus lihat diri aku sendiri tuh, deh, nggak play, izin aku kayak gitu. Kalau di panggung aku nggak siapa aku, gitu. Aku nggak bawa diri aku. Kira-kira ono nggak sih Mas? Ada nggak apa namanya sosok idola mungkin dari luar negeri atau mungkin dari Indonesia yang wah aku keren nih vokalis, atau mungkin keren nih band iki misalnya. Ada nggak sih kira-kira? Dulu itu aku seneng Biok. Apa itu? Band? Solo ya, Solo yang Biok namanya Biok. BJORK. Biok. Iku vokalis. Vokalis. Oh vokalis. Cewek. Oh vokalis cewek. Vokalis cewek.
suaranya gak jelas tapi poet dia habis. Dhuwurmu atau senior? Oh, iya, senior. mungkin sekarang nggak tahu. Iya. Apa zaman-zamannya itu Mbak Sylvia, bukan? Iya, heeh. Oh, selitingnya. Orang, barat. Oh, barat. Barat. Oh. Terus secara musik nggak jelas kemana. Loh. Iya, suara juga. Dari mulai fals, tinggi, gede, rendah, Apa yang membuat kamu apa lek ngarani? Iya nyeleneh iku. Oh, nyentrik ya. Nyentrik ya. Itu. Seneng. Orang nggak bakalan tahu, tapi ada itu. Kalau misalkan di dia Google, udah punya album apa? Punya. Oh, punya. Punya. Aku baru krungu iki lho, Mas. Masa Biok. coba delok. Coba ya sih Biok itu. Makanya aku setelah Dia Biok. lebih kemana genrenya? genre ini apa ya? Rock and roll kah? Rock ya? Rock. Oh, rock. Rock tapi nggak jelas gitu. Oh, alternatif berarti ya. Iya mungkin. Terus gak ngerti lah. Terus pokoknya Biok ya, Biok. Dina King, Dina Rus. Bukan Dina Rus, ikulah pokoknya. Ono mana nggak selain itu? Yang Kalau Indonesia jadi opo lek ngarani ya? Mungkin lek aku ya pribadi ya, apa? Iku mungkin kalau secara style aku suka apa Steven Tyler gitu kan. Tapi kalau gaya panggung mungkin aku suka Susi Exal Quattro ya Rose. seneng. Oh, Nek Niki Astria seneng. Agnes Monica, wow, takoni. padahal dibilang Agnes Monica itu dibilang ya juniornya Doi ya, tapi apa untuk menginspirasi itu kan nggak menutup kemungkinan lebih muda atau mungkin lebih tua, itu nggak kakakku bukan tipikal yang itu ya Mas ya. Ya, Jadi siapapun itu bisa menginspirasi. Jadi nggak menginspirasi itu nggak harus orang yang lebih tua, nggak. Aku sendiri pun ngelihat yang muda-muda bisa terinspirasi juga gitu. karena menurut aku sekolah tertinggi itu pengalaman. Ah benar, jam terbang Mas ya. Yes. Terus namanya dewasa juga pola pikir ya, Pola pikir. bukan gayanya atau mulut apa bicaranya, tapi pola pikir. Wes apa nih? Dan Ya wes, mungkin untuk konten ngopi sih pirang menit iki? Oh, 40 menit. no ya Kak Berarti Kroso. next nanti kalau setelah kakakku ini udah keluarin single terbarunya, nanti kita undang lagi di acara ngopi. Nanti kita tanya-tanya lagi Doi. Ya sembarang wes. Pokoknya ojo takut-takut. Wong-wong sing gak enak. Oh ngono ya. Iya. Biarlah Tanya-tanya mereka. sejarah ya. Iya. Iya. Yes, pokoknya kita doakan semuanya teman-teman buat Temi Zenit ini kakakku. Kalau aku pribadi sih sebagai adik dari dulu sih, aku selalu support kakakku ini. Maksudnya aku nggak pengen lihat kakakku berhenti berkarya gitu. Makanya yes tak surung terus. Sajane nggak mandek aku. Aku cuman kalau ayo tambah sik to. Iki mungkin jalan Tuhan gitu kan ya. Ngenteni momen yang tepat ya. Iya. Insya Allah pilihan Allah itu yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Gua ya so agama tapi ya seperti dosa aku rek. Wis wayahe gitu ya. Wis pokoknya apapun yang kalian lakukan itu yang terbaik aja. Jangan nyakitin orang. Itu dong. Maksudnya itu kehidupan kita itu habluminanasnya yang baik aja. Pasti Allah yang kita. Oke, terakhir Mas. Ya. Kasih tips buat para generasi rock khususnya dari seorang Temi Zenit, apa kira-kira yang bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman supaya
terus semangat berkarya? Apa ya? Ya berkarya terus, jangan putus asa, Humble. harus itu, karena Kadang-kadang- kesombongan itu abot loh. Kadang-kadang uang itu misalnya banyak teman-teman itu sindrom secara ku medeni lo temenan. Iya, secara nggak langsung kesombongan itu bisa meracuni apapun itu. Jadi ojo gelem kesombongan itu masuk pada diri kita gitu ya. Iku abot nak. Terus intinya apa ya, kalau kita mau menjadi besar, ringankan kita gitu kan, gampangannya kan gitu, biar kita diangkat sama Allah tuh enteng loh nak. Gitu. Semakin kamu meringankan dari mulai pikiran, hati, ucapan atau apa, itu semakin mudah kamu melangkah gitu, diangkat. Ya apa aja, ya nasibnya, rezekinya, sehatnya, semuanya dienakkan pasti. Pokoknya tetap berkarya, Ya. kerja keras, Ya. dan jangan lupa be humble. Oke, Kudu. cukup sekian session ngopis part 4. Ngopis iya iki konten Ngomong ngopis part 4, bintang tamunya kan Temi Zenit. Soalnya kemarin tuh sempat beberapa teman-teman tapi masih berhalangan, jadi mbakku ini langsung tak kerangkeng aja. Iya, wayahe istirahat turu. Sakurunge mulai nang gone Jakarta. Oke guys, sampai ketemu di part berikutnya, ngopis part berikutnya. Mungkin setelah single keluar untuk Temi Zenit, kita doakan sama-sama supaya mbakku ini lancar. Amin ya Allah. Rekamannya sudah selesai, tinggal mixing mastering Mas ya. Terus pokoknya aku butuh kalian dah, ya supportnya, doanya. Mixing masteringnya tinggal nunggu mixing mastering, terus pembuatan klip. Insya Allah nanti awal tahun udah mulai rilis di beberapa platform di Indonesia, bahkan sampai luar negeri juga. Amin ya Allah. Kita doakan sukses buat Temi Zenit untuk karir kedepannya. Oke, see you guys. Sampai ketemu di konten ngopis berikutnya, di part-part berikutnya. Oke, see you. Bye. Dan aku Tom Eccentric dan Temi Zenit. tetap semangat berkarya dan see you guys. Melok.